Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap memakai masker dan patuhi protokol kesehatan. Oke, untuk pertemuan kali ini kita berbeda dengan pertemuan minggu lalu, di mana pertemuan minggu lalu kita bertemu secara tatap muka, namun untuk pertemuan kali ini kita bertemunya di dunia maya. Tapi tidak mengurangi esensi perkuliahan. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang barisan dan deret, pertama kita akan bahas dulu tentang notasi sigma. Nah, notasi sigma lambangnya ini ya, notasi sigma, dan biasanya notasi sigma ini ada batasnya dari misalnya K ya. K sama dengan berapa sampai berapa, ada batasnya nanti. Oke, nah pertama mungkin Ananda sekalian perlu tahu dulu apa kegunaan dari notasi sigma ini dan kapan dijumpai notasi sigma itu sendiri. Nah, notasi sigma itu penggunaannya banyak dijumpai dalam ketika mencari yang pertama ada rata-rata, kemudian mencari simpang baku atau ragam, kemudian korelasi. Nah, ini mungkin dijumpai nanti kalau Ananda skripsi dan skripsinya menggunakan kuantitatif ya, penelitian kuantitatif di mana ada mengolah data-data nantinya. Nah, kemudian kalau di kehidupan sehari-hari itu digunakan juga kalau di ekonomi untuk hitung keuangan ya. Notasi sigma itu untuk menghitung bunga majemuk atau anuitas. Oke. Nah, untuk sejarahnya sendiri, notasi sigma pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Leonhard Euler. Nah, pada tahun 1755. Nah, untuk definisinya, notasi sigma itu sendiri, di mana sigma K sama dengan 1 sampai N AK itu dinyatakan dengan A1 tergantung batas dari K-nya ini ya. Kalau K-nya sampai N berarti A1 tambah A2 tambah 3 sampai N. Nah, kalau di sini N-nya itu cuman hanya sampai 8, artinya di sini A1 tambah A2 tambah 3 tambah 8, A8 ya. Nah, di mana untuk notasi sigma itu sendiri adalah melambangkan penjumlahan ya. Melambangkan penjumlahan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke contoh soal. Nah, ini soalnya itu kita disuruh menyatakan bentuk penjumlahan berikut ke dalam bentuk notasi sigma. Jadi ada penjumlahan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 10. Nah, ini kita diminta untuk menyatakan bentuk ini ke dalam menyederhanakan ke dalam notasi sigma. Nah, caranya pertama yaitu kita tulis dulu suku pertamanya berarti suku pertama sama dengan 2, kemudian suku kedua sama dengan 4, kemudian suku ketiganya sama dengan 6, suku keempat sama dengan 8, dan terakhir suku kelima itu sama dengan 10. Oke, nah di sini kita akan membuat atau menemukan sebuah pola tertentu ya. Nah, ini kayak pola ini AK ya. Nah, sehingga nanti kalau sudah dapat polanya baru tinggal kita masukkan ke ya, ini. Nah, di sini nampak bahwa oh ini berarti kita harus mencari suatu yang bergerak ini. Nah, ini 2, 4, 6, 8, 10. Nah, nampak bahwa 2 ke 4 2, 4 ke 6 ada 2 ya, 6 ke 8 2. Nah, berarti ada yang tetap 2 ya. Nah, itu sama dengan kita buat dulu 2 2 2 nah 2. Oke. Nah, ini 2. 2 diapakan supaya menjadi 2? Nah, ini bisa jadi mungkin 2 kita kali dengan 1 ya. Oke, ternyata hasilnya adalah 2. Oke. Kemudian 2 dikali 2.
2 dikali 3, 6 ya. 2 dikali 4, 2 dikali 5. Oke. Nah, nampak bahwa di sini ada yang tetap dan ada yang bergerak, dan inilah yang bergeraknya. Nah, karena ini yang bergerak, maka ini yang kita misalkan sebagai K ya. K kita sama dengan dari 1 sampai 5 ya. Nah, sehingga nampak di sini bahwa secara garis besar ini rumusnya adalah 2K. Kalau kita buat dalam notasi sigma, ini jadinya sigma K sama dengan 1 sampai 5, di mana fungsinya itu adalah 2K. Nah, inilah bentuk sederhana dari 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 tambah 10. Oke, mudah bukan? Nah, artinya pertama yang kita cari adalah polanya dulu. Nah, kalau sudah dapat polanya, baru kita tinggal masukkannya ke sini ya. Nah, untuk menentukan pola, di sini tidak harus kali ya. Tidak harus perkalian di sini. Misalnya 2 harus dikali 1 dan bukan. Nah, untuk pola ini boleh dikali, boleh untuk pola ya. Untuk pola. Nah, untuk pola itu sendiri itu boleh ada tanda kali, bagi, tambah dan kurang. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk di contoh kedua misalnya nih ya. 1, 4, 7, 10, 13, 16. Oke, nah dari sini kita dapat dapat bentuk bahwa ternyata ada yang tetap. Yang tetapnya itu adalah 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 3, 7. Nah, berarti ada yang tetap. Yang tetapnya yaitu ya 3 ya. Nah, berarti kita tulis dulu. Berarti di sini 3. 3. Suku pertamanya 1 ya. 1, 4, 7, 10, 13, 16. Oke. Nah, yang tetapnya 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oke, sekarang kita cari yang berjalannya lagi ya, yang tidak tetapnya. Berarti misalnya 3 dikali berapa yang nanti hasilnya itu adalah 1 gitu kan. Nah, berarti dan yang berjalannya itu harus misalnya di sini 1, berarti ini 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini 3. Oke, kalau misalnya ini kita kali 1, 3 dikali 1, 3 ya, supaya dia menjadi 1, diapakan? Berarti kita misalnya dikurang ya, kita kurang 2. Oke, nah ini misalnya 4, 4. Ini berarti 3 dikali berapa supaya hasilnya 4? Berarti misalnya 3 dikali 2. Oh iya, 3 dikali 2, 6. Dikurang sama dengan 2, 4 ya. Nah, sehingga kita dapat pola ini 3 dikali 2, ini 3 dikali 3 ya. 3 dikali 3 dikurang dengan 2. Ini dikali 4. Kemudian kurang 2 dikali 5. Kemudian ini kita kurang 2 dikali 6 dan dikurang 2. Sehingga dapat polanya di sini adalah 3, nggak harus K ya. Boleh juga 3A kemudian dikurang 2 ya, dimana A kita itu dari 1 sampai 6. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam bentuk notasi sigma, jadinya A sama dengan 1 sampai 6, 3A dikurang 2. Ini sama dengan 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah paham? Oke, nah kalau sudah paham, untuk contoh yang kedua ini sangat mudah sekali. Ini kita disuruh menyatakan bentuk sigma K sama dengan 1 sampai 8 dengan rumusnya, dengan polanya 2K dikurang 1 ke dalam bentuk penjumlahan. Artinya kalau tadi kita udah ada bentuk penjumlahannya, kita ubah ke notasi sigma. Kalau soal ini berarti notasi sigma ini kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Nah, caranya berarti sigma
2K sama dengan 1 sampai 8 ya. 2K dikurang 1. Kita masukkan untuk K 1 dulu. Berarti artinya 2 dikali 1 dikurang 1. Kemudian kita tambah ini ya, supaya nampak. Ditambah dengan 2 dikali 2 dikurang 1. Ditambah 2 dikali 3 dikurang 1 sampai ditambah. Nah, ini sampainya nih Anda yang mengerjakannya ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Tambah yang terakhir adalah 2 dikali 8 dikurang 1. Oke. Nanti untuk angka-angkanya di sini silahkan Anda yang buat ya. Silahkan diselesaikan.